Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan nih dibilang pinter sama Mbak Ana, karena saya juga tentunya ini serius, saya makin deg-degan lihat pesertanya juga banyak dan semuanya mungkin lebih ahli dalam pola daripada saya. Karena saya apalagi untuk ngajar ya, saya bisa bikin pola tapi jarang menyampaikan, apalagi virtual gitu ya, nggak langsung. Jadi saya merasa ini pengalaman pertama saya gitu. Semoga ya tidak buruk-buruk amat ya. Kalau ngajar desain saya pede sekali. Ini agak kurang pede ya. Oke. Baik, sebenarnya yang pertama adalah dalam membuat pola itu selalu kita logika yang harus dikuatkan. Logika, perkiraan, terus keinginan kita jatuhnya di badan seperti apa. Biasanya itu saya mendapat banyak sekali mata kuliah pola dari 3 sekolah mode, bahkan 4 ya. Itu beda-beda semua sistemnya. Akhirnya saya itu kalau bikin pola, ya udah kadang nggak pusing itu pola apa gitu. Yang penting apa yang saya rasa nyaman. Biasanya saya kalau ngukur badan orang itu saya akan kasih dia pas banget. Nggak ada lebihan, nggak dilebihin kayak kita dulu, dilebihin 4 jari dan sebagainya, itu nggak ada. Bikin polanya juga saya pas dulu. Jadi kalau memang mau dilebihkan sesuai permintaan atau sesuai dengan desain. Kalau kebaya yang bahannya stretch atau bahan ketat, biasanya saya benar-benar pas ukuran tubuh seseorang tersebut. Dan kalau memang desain saya mau longgar, nah itu baru semuanya pakai logika, kelonggarannya seberapa, kecilnya seberapa, ngelebar, turun apa, panjang, itu semuanya pakai logika. Kalau dulu saya sering nyoba-nyoba dulu ke badan saya sendiri, jatuhnya enaknya gimana ya, gitu. Memang lebih banyak feeling sebenarnya. Jadi saya juga agak bingung untuk mengaplikasikan ke tulisan. Mungkin kalau ngajar langsung itu akan lebih memudahkan. Jadi ini saya pilih dari 9 desain baju saya, yang kira-kira dari yang mudah sampai yang ke-9 nanti kelihatan rumit gitu. Dan memang polanya yang lumayan rumit. Kalau ini pengembangan ini simple, jadi emang dari pola dasar cuman dari A-line aja. Tapi bagaimana tetap dengan pola yang simple itu baju bisa kelihatan menarik atau menghadirkan sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Itu kita harus pandai-pandai juga memainkan motif, memadukan warna, dan juga memainkan tekstur bahan, karena bahan kan ada yang kaku, ada yang lemes, tinggal kita mainkan saja. Sebenarnya kalau pola bagi saya nggak terlalu sulit sebenarnya mengembangkan pola. Yang penting hasil bajunya itu menarik, terus ikutin apa yang sedang disenangin orang saat ini, sedang tren gitu ya. Seperti ini sebenarnya sangat simple, polanya cuman lurus-lurus aja. Tapi di sini kan saya ada permainan warna kuning dicampur dengan hitam, itu kan pasti akan eye catching gitu ya orang bilang. Dan motif-motif, belum lagi ditambah kalung. Jadi sebenarnya kalau di fashion saya itu orang melihat rumit ya, Mbak Leni desainnya unik, cantik apa. Itu sebenarnya banyak triknya. Dari trik pola, dari trik warna, trik permainan bahan, dan trik aksesoris. Di sini sebenarnya kelihatannya seru gitu ya bajunya ya. Tapi coba kita lihat polanya. Nah, sederhana sekali kan. Sangat sederhana. Ini pola dasar benar-benar dan hanya dikembangin sedikit, diluruskan gitu. Dan cuman saya juga nggak rumit karena memakai bahan tile yang sudah lemas, jadi polanya cukup lurus saja. Seandainya ini bahannya kita ganti dengan bahan yang katun atau bahan yang lebih kaku, tentu polanya tidak lurus aja seperti ini. Karena hasilnya akan berbeda. Tentu polanya bisa memakai pola yang yang lebih sesuai keinginan sih sebenarnya.
Kalau mau lebih keriting ya kita bisa pakai pola yang lingkar itu kan ibu-ibu, kakak-kakak di sini pasti udah tahu. Terus kalau misalnya mau lebih lebih apa ya, lebih lebih seperti mangkok gitu ditekuk atasnya aja ya bisa sih itu pakai lurus atau dilipit hadap atau sebagainya. Jadi itu bisa dikembangin aja sesuai keinginan. Bisa dilihat ya sangat simpel, jadi bedanya jauh banget dengan yang terlihat saat fashion show dan saat dibongkar bolanya hanya seperti ini sebenarnya. Pasti ini udah katam semua lah bikin kayak gini. Nah ini yang bola kedua juga saya pilihin dulu yang simple-simple. Ini juga sama, sebenarnya ini pola secara kasat mata udah bisa dilihat lah. Hanya pola dasar aja. Cuman dikembangin di lengan dan di sini ada efek tadi permainan kain lagi bahwa efek lubang di atas itu yang kalau dipakai model akan sesuatu yang wow. Cuman saya nggak ketemu nih fotonya, jadi saya foto bajunya aja dan ya pekerjaan tangan aja nih yang membuat menarik ya di dekorasi di dadanya itu. Jadi polanya juga masih simple, sederhana. Ini juga pasti udah pada bisa semua. Cuman ya itu tadi permainan kita bisa memainkan efek dari kain yang transparan dan tebal. Ini nanti boleh dibagi ya materinya silakan. Jadi seperti itu aja. Pola dasar ini pakai soan yang pola dasarnya pakai sistem dari situ dan aku rasa nggak ada perbedaan yang signifikan juga dengan pola-pola cara bunta. Jadi di situ dilihat aja pengembangannya. Dan mbak-mbak ibu-ibu bisa mengembangkan juga sesuai dengan yang keinginan. Misalnya busananya mau dibikin blusnya kurang A ya silakan A gitu. Di sini nggak ada semuanya yang pasti itu harus 3 cm, ini harus 2,5, ini harus 45 cm panjangnya, enggak. Jadi semua tergantung si desainernya sendiri mau mengembangkannya seperti apa gitu. Jadi semuanya pakai logika saja sih. Nah ini agak rumit. Ini sebenarnya saya mengembangkan kebaya yang tadi disebut Mbak Ana bahwa saya juga aktif mengembangkan kebaya funky. Kebaya funky sebenarnya bukan brand ya, tapi itu saya mau menambah khasanah perkebayaan Indonesia untuk memiliki sebutan yang baru. Kalau ada kebaya modern, ada kebaya pengantin, ada kebaya Kartini. Saya pengen untuk anak yang lebih muda lagi gitu, untuk anak-anak didik kita nanti bisa biar nggak disalah-salahin sama pakar kebaya. Oh itu nggak sesuai pakem gitu ya. Oh ini funky kebaya kok boleh-boleh aja gitu. Ini memang bukan kebaya yang pakem. Ya ini boleh anak-anak SMK nanti dikembangkan kalau membuat desain kebaya funky. Nah ini saya sebenarnya juga nggak menciptakan motif yang aneh-aneh, menciptakan pola yang aneh-aneh ya. Ini semua masih pola kebaya normal, terus cuman beefnya aja yang diganti bulat dan itu lengan tulip itu kuno banget ya. Kayak dari zaman mungkin orang tahun 70-an 60-an tuh udah pakai lengan, pernah populer juga lengan tulip ini. Dan tentunya pasti sudah dikenalin seperti ini ya, saya kembangkannya dari lebar kera dan sebagainya. Ini saya gambarnya masih salah yang digambarnya ya, seharusnya kera sama bahu itu nyambung. Ini agak jauh saking buru-buru. Nah seperti ini yang saya pakai di butik pola saat mengembangkan kebaya funky ini. Pola dasar kebayanya sebenarnya nggak terlalu berubah, tapi kerahnya ini agak saya gembungin, agak saya buletin gitu di ujung sini. Saya nunjuk nggak bisa kelihatan juga ya. Nah kalau mau diamatin ya seperti itu. Kelihatan kok. Pakai. Kelihatan ya? Kelihatan. Kerahnya ini agak bulat.
Biasanya kalau kebaya kan nggak terlalu buat ini, langsung lanjut ke bawah gitu ya. Cuman saya kembangkan di situ. Dan pola dasarnya juga saya nggak ngerubah banget, kupnat tetap di situ. Saya jarangnya memakai kupnat princess gitu, potongan princess saya jarang sekali. Ini memang biasa aja normal. Saya kalau membuat busana sebenarnya nggak serumit yang dilihat orang, nggak itu, cuman pola selalu dari dulu selalu simple. Tapi memang saya jago memainkan padu padan motif, padu padan warna, dan juga detail. Sama setelah itu stylingnya suka ajaib. Saya ajaib orangnya. Udah, ini itu aja sih yang saya bisa sampaikan dari 3 ini. Kalau memang mau dibahas atau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Leni. Ya, pastinya ini Ibu sudah punya daftar pertanyaan ini ya. Semoga dari apa yang disampaikan Mbak Leni nanti akan muncul. Utamanya nih Mbak Leni, kalau dari kira-kira gambarannya ibu-ibu ini, Mbak Leni kan jagonya ada di situ nih, memadu padankan tekstur, motif, warna. Nah itu mungkin ada triknya. Kalau pola tadi sudah disampaikan ya, kalau pola itu bisa beragam gitu, basic bisa beragam, teknik bisa beragam gitu. Tapi jagonya di sini nih Mbak Leni, mungkin bisa berbagi trik tip and triknya ya. Monggo ibu-ibu, silahkan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya silakan, mumpung ada Bu Leni nih. Ayo sayang. Silakan, nggak usah malu-malu, santai aja kita kan di sini. Saya Bu. Ya, silakan Ibu. Saya Sri Susilawati, Bu. Saya mau tanya nih untuk Mbak Leni Agustin. Kenal Mbak, baru sekali ini kita ketemu. Iya. Terus terang aja Mbak, selama ini kami, kalau saya terutamanya saya, nggak tahu kawan-kawan yang lain, kalau ngajarin anak-anak desain itu, karena memang kita dari dulu kan belajarnya ini harus begini, ini harus begitu gitu. Baru di sini kita tahu bahwa pola itu juga nggak harus, ini harus 3 cm, yang ini harus 1,5, gitu juga nggak ada ketentuannya sebenarnya ya Mbak. Nah demikian juga dengan desain, kami agak-agak katakanlah takut kalau memadu padankan antara bahan yang katun, misalnya yang keras, yang bertekstur keras, kemudian dikombinasikan dengan bahan yang halus, lembut gitu. Nah, apakah itu ada pakem-pakem tertentu untuk pilihan bahan untuk desain, terutamanya kalau kita terapkan ke busana? Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, makasih Mbak Sri. Iya, memang ada ya. Memang kita nggak boleh sembarangan juga sih memadukan yang lembut dengan yang halus. Tapi biasanya yang saya lihat adalah kekuatannya sama apa enggak. Kayak misalnya tadi yang ini ya, ini kan ada yang di atasnya itu tile yang kulit sepertinya halus gitu. Dan ini di bawahnya ini adalah bahan neopren yang memang sintetis agak keras gitu, agak kaku ya, agak tebal gitu. Tapi memang milih tile kan banyak jenisnya, semua bahan banyak jenisnya. Katun banyak jenisnya, ada levelnya, ada tingkat lungsi pakannya itu rapat apa enggak gitu-gitunya tuh ada semua. Jadi biasanya itu yang saya cari. Misalnya di sini tilenya ini adalah bukan tile yang halusnya, yang ringkih. Tapi dia terbuat juga dari bahan polyester sama dengan neoprennya, yang bisa sama kuatnya. Iya, sama kuatnya. Jadi saat dicuci dengan mesin yang misalnya kan kalau neopren boleh nih pakai mesin cuci. Itu juga saya pilih tilenya yang kuat juga seandainya dia dimasukkan ke mesin cuci gitu. Jadi saya lebih ke situnya, bukan ke jenis yang ini halus ini enggak. Ya itu tadi yang sama. Oh bisa nih kalau diperlakukan sama gitu. Kalau yang halus ya sama yang halus. Walaupun itu kelihatan kaku, tapi sebenarnya siapa tahu bahan itu memang jenisnya justru fragile. Kalau dicuci kasar nggak bisa. Nah itu bisa tuh dicampur yang lebih halus. Jadi dia treatmentnya sama. Seperti itu.
Itu memang perlu pengalaman sih Bu. Iya, iya. Ya perlu learning by doing ya. Gitu. Sampai akhirnya tahu. Ya salah-salah juga dulu waktu saya habis lulus kuliah di baju ya. Feel-nya udah nggak terhitung ratusan. Oke, Mbak, makasih banyak Mbak Leni. Terima kasih banyak. Ya, silakan teman yang lain. Ayo Bu. Bu Ana boleh mancing Bu Leni juga, mancing teman-teman biar keluar Ayo, pertanyaannya teman-teman. iya nih. Iya nih, siapa tahu sering dicurhatin Bu Ana sama teman-teman apa yang kesulitannya gitu ya. Iya, betul tuh Mbak Leni, yang sering jadi permasalahan di lapangan itu kan terutama yang untuk ini memadukan tadi sedikit apa yang disampaikan oleh Iya. Mbak Leni tadi kan Ini bagaimana tekstur gitu. Kita mencoba nih ya, kita mencoba memadukan. Ternyata hasilnya kenapa kok nggak sebagus kalau para perancang buat gitu. Kita mencoba main tabrak motif gitu. Kita coba aja, ternyata kok sebagus ya, kenapa tidak indah gitu. Padahal detail pola udah bagus, polanya juga sudah rumit, teknik sudah rumit gitu. Kenapa total look-nya nggak bagus tuh? Itu yang sering terjadi Mbak Len. Mungkin bisa kasih tipsnya Mbak Leni. Ya, makasih Mbak Len. Ya, terima kasih Mbak Len. Biasanya itu memang juga sama sih, mata feeling. Jadi memang ada apa ya, selain teknik memang ada unsur itu juga. Jadi seringnya kita ngelihat warna, ngelihat itu apa ya, hasil akhirnya memang akhirnya balik lagi ke selera juga, ke warna. Kalau saya biasanya gimana bisa enak nyambung, warna terutama yang saya perhatikan dulu. Ya, selain apa karakter kain, terus motif itu, tapi warna itu yang memegang utama sebenarnya. Jadi kalau warna di sini saya kayak ngawur ya nih kelihatannya, hijau campur ini. Tapi mungkin ini masih bagus, ada yang lebih ngawur lagi. Nah itu biasanya ada sedikit yang nyambung. Ini boleh saya tutup, saya share karya saya yang lain dulu ya.